Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 24 November 2023. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santo Andreas Dunglac dan teman-teman martir Vietnam. Ia menjadi martir dengan ratusan orang di Vietnam pada abad ke-19. Dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tanggal 19 Juni 1988. Mereka terdiri dari para awam, para imam, para uskup, dan diantaranya adalah Andreas Dunglac. Ia berani mati demi mempertahankan iman akan Yesus Kristus, dan ternyata darahnya tidak sia-sia. Gereja juga tumbuh dan berkembang di Vietnam. Ke-170 martir tersebut terdiri atas 96 orang Vietnam, 11 orang Spanyol, serta 10 orang Perancis. 8 diantaranya adalah uskup, 50 orang adalah imam, dan yang lain awam. Kita bersyukur atas kegiatan para martir ini yang benar-benar berani mati demi menegakkan kebenaran dan iman. Bacaan hari ini dari kitab pertama Makabi bab 4 menggambarkan sukacita dari orang-orang Yahudi yang boleh kembali mentahirkan bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah atau Yahweh di tengah-tengah mereka. Mereka terbebas dari penjajahan dan mereka mentahirkan bait Allah yang dicemarkan oleh musuh-musuh mereka. Sedangkan pada bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus marah dan mengusir semua pedagang yang ada di situ di bait Allah, di depan bait Allah. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kalian jadikan sarang penyamun. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, ketiga hal ini, keberanian para martir, pentabisan bait Allah, dan Yesus marah orang yang menyalahgunakan bait Allah, merupakan permenungan yang amat bagus menurut saya. Dari peristiwa kemartiran, kita diajak dan ditantang. Apakah kita berani seperti para martir Vietnam yang berani mengorbankan nyawanya demi iman yang dia terima dari Allah? Dan kita tahu pengorbanan yang begitu hebat menumbuhkan gereja di sana. Maka pertanyaan pertama, beranikah saya untuk mengorbankan iman, mengorbankan hidup kita
demi iman. Kita tidak usah sampai pada pengalaman kematian zaman sekarang, kecil kemungkinannya. Tetapi beranikah saya mengorbankan kenikmatan, egoisme, kedagingan kita demi iman, demi ajaran Kristus. Dari bacaan yang pertama menarik bahwa fungsi bait Allah dikembalikan ketika sudah dicemari oleh bangsa penjajah. Dan disitulah kita melihat bagaimana Yudas Makabe dan saudara-saudaranya serta umat mengembalikan fungsi bait Allah itu kepada fungsi yang benar, sehingga umat bisa kembali bertemu dengan Yahweh di tempat itu. Mengembalikan fungsi menjadi sangat penting. Kalau kita terapkan dalam diri kita, kita kembali menempatkan diri dalam hubungan dengan Allah, itulah pertobatan. Maka kita bertobat untuk kembali menempatkan Allah dalam hidup kita. Pada Injil senada, fungsi bait Allah disalahgunakan oleh para pedagang itu yang awalnya menolong, akhirnya justru mengubah fungsi bait Allah. Yesus marah karena bait Allah disalahartikan, maka dia mengembalikan juga fungsi bait Allah sebagai perjumpaan dengan Allah. Baik bacaan pertama dan kedua senada. Yesus ingin kembali meletakkan fungsi yang benar pada bait Allah. Dan itu dibuat untuk menyadarkan umat apa yang harus dibuat, yakni menempatkan Allah di dalam hati mereka, bait Allah yang suci. Oleh karena itu, baik bacaan pertama dan bacaan Injil, titik permenungannya adalah beranikah kita mengembalikan fungsi yang benar hidup kita sebagai anak-anak Allah, menempatkan kembali Allah dalam hidup kita, sehingga kita semakin mampu untuk dekat dengan Allah dan layak disebut anak-anak Allah. Saya merumuskan, itulah pertobatan kita, kembali menempatkan Allah, fungsi Allah dalam hidup kita, agar tidak dicemarkan oleh egoisme, harga diri, kedagingan, keduniawian, sehingga akhirnya kita layak untuk menyandang martabat sebagai anak-anak Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan dan peristiwa kemartiran di Vietnam, kita semakin kokoh beriman dan terus-menerus mengembalikan roh yang benar, roh untuk menempatkan Allah dalam hidup kita, dan hidup lama kita tinggalkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan kepada kami roh untuk menjaga kami, sehingga bait Allah terjaga dan kami tetap menjadi anak-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang kadang lemah, goncang, dan mudah terbelokkan, agar memiliki iman yang kuat seperti martir Vietnam, Andreas Dungrak dan kawan-kawannya. Bangunkan yang
telah jatuh. Dorong yang mandek agar imannya berkembang. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai, agar akhirnya mereka terbebas dari persoalan. Untuk itu, bantu dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita. Kalau kita sehat, komunitas sehat, keluarga sehat, dan orang-orang yang sehat. Saya undang dan saya ingatkan OMK untuk hadir dalam Ekaristi Kaum Muda pada hari Sabtu 25 November. Dan kemudian dilanjutkan dengan pentas seni di Mandala Graha. Saya wajibkan setiap wilayah minimal menampilkan satu tampilan. Bisa diwakili lingkungan atau dua lingkungan bersama-sama. Juga SMA Kanisius dan SMP Kanisius saya undang untuk meramaikannya. Tersedia banyak door prize pada EKM pensi di Mandala itu. Mari berbondong-bondong untuk bersama OMK yang lain menunjukkan jati diri sebagai penerus bangsa, penerus gereja, penerus masa depan. Untuk adik-adik PIA saya undang untuk ambil bagian dalam berbagai macam lomba dalam rangka Natal. Silakan menghubungi petugas PIA atau petugas depan gereja. Untuk mengucapkan selamat Natal kepada Handai Tolan, Komsos mempersiapkan diri untuk menampung dan siap menayangkan di TV Monitor. Akan ditayangkan pada malam Natal, Natal pagi, Natal sore, dan pesta keluarga kudus. Mari kita saling mengucapkan selamat Natal, baik pribadi perorangan, keluarga, tempat usaha, ataupun komunitas. Semoga ini menjadi sarana kita untuk saling mengucapkan selamat Natal. Terima kasih untuk semua usaha peran serta panjenengan dalam gereja dengan doa, tenaga, karya, dan dana. Sungguh luar biasa umat Gedung Serbaguna kita mendapatkan banyak sumbangan, baik itu kursi, TV monitor, LCD, meja, sehingga siap untuk dipakai. Maka silakan mempergunakan dengan sebaik-baiknya Gedung Serbaguna yang kita miliki. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.